Oke, Kak, udah kelihatan. Oke, Kak. Kita mulai ya, Kak ya. Oke, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Winanda Sanjaya dari kelompok 1 sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Dan juga saya bersama rekan saya, Cantika Amalia Putri. Nah, kami akan membahas mengenai konsep dasar ejaan bahasa Indonesia yang akan mencakup 4 pokok pembahasan nantinya akan kita bahas bersama-sama. Oke, silahkan untuk pemaparan materi kepada Kak Cantika, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Devi ya yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi dan Ibu dosen juga dan teman-teman sekalian yang sudah hadir ya. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu ada pengertian ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek. Jadi ada 3 aspek nih, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Jadi ejaan tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah yang menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Kemudian ada sejarah ejaan. Nah, ejaan ini tidak langsung jadi ejaan seperti sekarang ya teman-teman. Ada sejarahnya. Jadi sejarah yang pertama itu adalah ejaan republik. Jadi sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947 dan ejaan ini dinamakan dengan ejaan republik yaitu sampai tahun 17 Maret 1947. Kemudian ada yang namanya ejaan Swandi. Jadi ini ejaan yang kedua yaitu dari tahun 1947 sampai 1956. Dan yang ketiga itu ada ejaan pembaharuan. Nah, ejaan pembaharuan ini dimulai dari 1956 sampai 1961. Dalam Kongres Bahasa Indonesia, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Swandi. Jadi ejaan yang sebelumnya ya. Lalu yang keempat itu ada ejaan Melindo. Jadi ejaan Melindo ini dimulai dari tahun 1961 sampai 1967. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Lalu selanjutnya itu ada ejaan Melindo. Jadi ejaan Melindo ini dimulai dari tahun 1961 sampai 1967. Lalu setelah itu ada ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesastraan. Jadi pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang tadi sebelumnya ya. Yang ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Lalu selanjutnya itu ada
ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada ejaan bahasa Indonesia, yaitu dari tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan bahasa Indonesia diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi sejarah ejaan ini ada banyak ya teman-teman, tidak langsung jadi sampai ke ejaan yang sekarang. Jadi ada tahapnya, ada prosesnya. Kemudian di sini ada fungsi ejaan. Jadi tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ejaan memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Jadi penting ya teman-teman ya untuk kita semua untuk mempelajari ejaan ini, untuk menelaah kalimat-kalimat yang yang susah dipahami agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang keempat ini ada ejaan yang berlaku sampai saat ini. Pada tahun 2015, EYD atau ejaan yang disempurnakan diganti menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun latar belakang dari perubahan ini antara lain, 1. Adanya kemajuan dalam berbagai ilmu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan kemajuan sehingga berubahnya ejaan-ejaan ya. Kemudian yang kedua itu ada menetapkan fungsi bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia perlu disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian adapun perbedaan yang mendasar dari EYD dengan PUEBI, yaitu 1. Penambahan huruf vokal di tengah. Dalam EYD hanya ada 3, yaitu AI, AU, dan AO. Oh, jadi ada nih penambahan huruf vokal diftong ya, maaf. Kemudian yang kedua itu ada penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang yang tidak termasuk julukan. Sedangkan pada PUEBI, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Kemudian yang ketiga, ada penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu, digunakan huruf miring pada EYD. Sedangkan pada PUBI, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kemudian yang keempat ada penggunaan partikel pun pada EYD ditulis terpisah kecuali pada sudah lazim digunakan. Maka penulisannya disebut serangkai. Sedangkan pada PUBI, partikel pun tetap ditulis terpisah kecuali mengikuti unsur kata penghubung maka ditulis serangkai. Dan yang terakhir itu ada penggunaan bilangan pada PUEBI. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak ada hal yang mengaturnya. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar dari EYD dan PUEBI. Jadi sampai situ materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan disampaikan. Kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada Kakak Devi. Terima kasih.